Halo, Halo, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? baik. Mari kita bicara mengenai pendidikan presiden-presiden Indonesia, oke? Tentu, kita bisa membahas tentang pendidikan presiden-presiden Indonesia. Ada presiden tertentu yang ingin kamu ketahui lebih lanjut pendidikannya? Ya, mari kita bicara mengenai pendidikan presiden-presiden Indonesia. Pertama, Insinyur Soekarno. Dia memakai gelar insinyur. Dia pendidikannya di mana? Insinyur Soekarno, presiden pertama Indonesia, menyelesaikan pendidikan tekniknya di Teknisa Hogeschool te Bandung, yang sekarang... I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. You can switch to standard now to keep chatting. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjut dari mana? Mau bahas pendidikan Gibran lebih dalam atau ada aspek lain yang ingin kamu telusuri? Kita bicara mengenai pendidikan presiden-presiden Indonesia. Kita mulai dari Insinyur Soekarno. Di mana dia sekolah? Soekarno menempuh pendidikan dasarnya di Eerste Inlandse School di Mojokerto. Kemudian, ia melanjutkan ke Europees Lager School (ILS) yang setara dengan sekolah dasar. Setelah itu, ia masuk ke Hooger Burger School (HBS) di Surabaya, yang merupakan sekolah menengah tingkat lanjut. Setelah lulus dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya di Technische Hogeschool te Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung atau ITB, pada tahun 1921. Di sana, ia mengambil jurusan teknik sipil dan meraih gelar insinyur pada tahun 1926. Ada bagian tertentu dari pendidikannya yang ingin kamu bahas lebih lanjut. Oke, cukup. Berarti Insinyur Soekarno benar gelar insinyurnya ya. Ya benar, Soekarno memang meraih gelar insinyur dari Technische Hogeschool te Bandung pada tahun 1926. Gelar ini sah dan diperoleh melalui pendidikan formal di bidang teknik sipil. Kalau mau lanjut ke presiden berikutnya, siapa yang ingin kamu bahas? Oke, urutan kedua adalah Jenderal Soeharto. Pendidikannya bagaimana? Soeharto menempuh pendidikan dasarnya di sekolah rakyat, setara SD di Kemusuk, Yogyakarta. Setelah itu, ia melanjutkan ke sekolah guru di Wonogiri, tetapi tidak lama karena kondisi ekonomi keluarganya. Kemudian, ia masuk ke sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah, yang saat itu dikelola oleh KNIL, Tentara Kolonial Belanda. Dari sana, ia mulai meniti karir militernya hingga menjadi jenderal. Jadi, pendidikan formalnya tidak setinggi Soekarno, tetapi karir militernya yang membawanya ke puncak kepemimpinan. Mau lanjut ke presiden berikutnya? Sebentar. Jadi Soeharto ketika menjadi militer apakah dia mengenyam pendidikan kemiliteran dan mendapat gelar Ya, tertentu? Soeharto mendapatkan pendidikan militer formal. Setelah lulus dari sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah, ia masuk ke Koninklijk Nederlands Indisch Leger, KNL, Tentara Kolonial Belanda, dan menjalani pelatihan di Sekolah Bintara KNL di Magelang. Saat pendudukan Jepang, ia mengikuti pendidikan dan pelatihan militer di PETA, pembela tanah air, yang dibentuk oleh Jepang. Setelah Indonesia merdeka, karier militernya berkembang, dan ia terus mengikuti berbagai pelatihan serta pendidikan militer dalam negeri, termasuk di Akademi Militer Yogyakarta, meskipun bukan lulusan akademi seperti generasi militer setelahnya. Oke. Jadi, Soeharto memang mendapat pendidikan militer, tetapi lebih berbasis pengalaman di lapangan daripada akademik formal. Ada yang mau kamu dalami lagi? Cukup. Sekarang berlanjut ke presiden ketiga, Profesor B.J. Habibie. Terakhir saja pendidikannya di mana itu? B.J. Habibie punya latar belakang pendidikan yang sangat kuat di bidang teknik. Setelah menyelesaikan SMA di Bandung, ia melanjutkan kuliah di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, RWTH Aachen, Jerman, pada tahun 1995.
Di sana, ia mengambil jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Habibie menyelesaikan gelar insinyurnya engineer pada tahun 1960. Setelah itu, ia melanjutkan studi doktoralnya di universitas yang sama dan meraih gelar doktor engineer pada tahun 1945 dengan predikat summa cum laude. Jadi, gelar profesor yang sering disematkan padanya lebih merupakan gelar kehormatan, bukan karena ia mengajar sebagai profesor di suatu universitas secara resmi. Ada bagian dari pendidikannya yang ingin kamu bahas lebih lanjut? Cukup. Sekarang Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pendidikan terakhirnya saja yang kita bahas ya. Pendidikan terakhir Abdurrahman Wahid Gus Dur adalah di Universitas Al-Azhar, Mesir, dan kemudian melanjutkan ke Universitas Baghdad, Irak. Di Al-Azhar, ia belajar agama Islam, tetapi merasa kurang cocok dengan metode pengajarannya. Sehingga ia pindah ke Universitas Baghdad dan lebih fokus pada studi Islam serta sastra Arab. Namun ia tidak sampai menyelesaikan studi formalnya dengan gelar akademik di kedua universitas tersebut. Jadi, meskipun menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, Gus Dur lebih banyak belajar secara informal dan autodidak sepanjang hidupnya. Mau lanjut ke presiden berikutnya? Oke, selanjutnya Megawati Soekarno Putri, pendidikan terakhirnya apa? Megawati Soekarno Putri menempuh pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran, Unpad Bandung, tetapi tidak menyelesaikannya. Setelah itu, ia masuk Fakultas Pertanian di Universitas Indonesia, UI, tetapi juga tidak sampai lulus. Jadi, pendidikan terakhirnya berada di tingkat perguruan tinggi, tetapi tanpa memperoleh gelar akademik. Mau lanjut ke presiden berikutnya? Oke, sekarang Jenderal Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, pendidikan terakhirnya apa? Pendidikan terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah gelar doktor dalam bidang ekonomi pertahanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang ia selesaikan pada tahun 2004. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKBRI) dan mendapatkan berbagai pendidikan lanjutan di dalam maupun luar negeri, termasuk di Command and General Staff College, Amerika Serikat. Jadi, SBA memiliki latar belakang akademik dan militer yang kuat, dengan pendidikan tertinggi di tingkat doktoral. Mau lanjut ke presiden berikutnya? Semuanya apakah mendapat ijazah? Jenderal Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Institut Pertanian Bogor (IB) dan memperoleh ijazah resmi. Kalau pertanyaannya berlaku untuk semua presiden sebelumnya, tidak semuanya mendapat ijazah dari pendidikan terakhir yang mereka tempuh. Contohnya, Soekarno mendapat gelar insinyur dari Technische Hogeschool te Bandung. Soeharto tidak memiliki gelar akademik tinggi, tetapi mendapat pendidikan militer. B.J. Habibie meraih gelar doktor di RWTH Aachen, Jerman. Gus Dur tidak menyelesaikan studinya di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad, jadi tidak mendapatkan ijazah formal dari sana. Oke. Megawati pernah kuliah di Unpad dan UI, tetapi tidak sampai lulus, jadi tidak memiliki ijazah sarjana. SBY menyelesaikan pendidikan doktornya dan mendapat ijazah dari IPB. Jadi hanya beberapa presiden yang benar-benar menyelesaikan pendidikan terakhirnya dan mendapat gelar resmi. Mau lanjut ke presiden berikutnya? Oke, sekarang ke Insinyur Joko Widodo, pendidikan terakhirnya dan ijazahnya. Joko Widodo atau Jokowi menyelesaikan pendidikan terakhirnya dengan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1985. Ia mengambil jurusan Fakultas Ekonomi, meskipun sejak muda dikenal lebih terjun ke dunia usaha, khususnya di bidang furnitur, sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Jadi pendidikan terakhir Jokowi adalah gelar sarjana ekonomi dari UJM. Ada yang ingin kamu tanyakan lagi mengenai beliau? Pendidikannya bukan insinyur kehutanan ya? Benar, Jokowi bukan lulusan insinyur kehutanan. Meskipun ia sempat dikenal memiliki keterkaitan dengan bidang kehutanan, karena usaha mebelnya yang menggunakan kayu, pendidikan formalnya adalah sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada,
UGM. Ia tidak menempuh pendidikan di bidang kehutanan atau teknik seperti yang mungkin kamu kira. Ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Kemudian yang terakhir adalah Jenderal Prabowo Subianto, pendidikan terakhirnya. Pendidikan terakhir Prabowo Subianto adalah di Akademi Militer, Akmil di Magelang, di mana ia lulus pada tahun 1974 dengan pangkat Letnan II. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di beberapa lembaga militer internasional, seperti di United States Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat, pada tahun 1985. Namun, pendidikan formalnya yang terakhir adalah dari Akademi Militer. Jadi, meskipun ia mendapat pelatihan lanjutan di luar negeri, pendidikan terakhirnya adalah di Akmil. Ada yang ingin ditambahkan atau dibahas lebih lanjut? Kita tadi agak meragukan mengenai pendidikan terakhir Joko Widodo. Apakah dia benar-benar lulusan Universitas Gadjah Mada? Terkait pendidikan Joko Widodo, memang benar bahwa dia adalah lulusan Universitas Gadjah Mada, UGM, tepatnya di Fakultas Ekonomi. Beberapa informasi atau persepsi yang berkembang mungkin membuat bingung karena banyak orang yang menganggapnya lebih terkait dengan bidang lain, seperti kehutanan, mengingat usaha mebelnya. Namun, secara resmi, pendidikan terakhir beliau adalah sarjana ekonomi dari UGM, dan ini tercatat dalam riwayat pendidikan formalnya. Jika ada hal lain yang ingin kamu klarifikasi atau bahas lebih lanjut, silakan. Jadi masih penasaran mengenai Joko Widodo ini. Dia mendapat gelar kesarjanaannya di UGM tahun 1985. Joko Widodo atau Jokowi benar-benar mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada UGM pada tahun 1945. Gelar ini sah dan merupakan hasil dari pendidikan formal yang ia jalani di Fakultas Ekonomi UGM. Jadi, ia memang memiliki gelar akademik, meskipun banyak dikenal karena karirnya di dunia politik dan usahanya di sektor mebel sebelum terjun ke pemerintahan. Apakah ada yang lain yang kamu ingin tahu lebih lanjut tentang beliau atau topik lainnya? Masih Joko Widodo. Berarti dia gelarnya bukan insinyur ya, tetapi doktorandes. Kan dia lulusan tahun 1985. Benar, Joko Widodo tidak memiliki gelar insinyur, melainkan sarjana ekonomi. Gelar yang tepat adalah SA, Sarjana Ekonomi yang dia peroleh dari Universitas Gadjah Mada, UGM, pada tahun 1995. Gelar Dr. Andes biasanya terkait dengan lulusan program doktor di bidang teknik atau kehutanan, tetapi Jokowi memang tidak mendapatkan gelar tersebut. Jadi, meskipun dikenal dengan berbagai pencapaian dalam politik dan dunia usaha, gelar akademiknya tetap sarjana ekonomi. Ada hal lain yang perlu dibahas lebih lanjut. Masih kita ngobrolin mengenai pendidikan Joko Widodo karena ini menimbulkan kontroversial di masyarakat. Kalau Joko Widodo sarjana ekonomi, bukankah tahun 1985 belum ada istilah sarjana ekonomi? Benar tidak saya? Kamu benar, Daisius Ferris. Pada tahun 1985, gelar yang diberikan kepada lulusan Fakultas Ekonomi di Indonesia biasanya adalah sarjana ekonomi (SE). Tetapi memang istilah sarjana ekonomi sendiri belum sepopuler sekarang. Di beberapa universitas pada waktu itu, gelar yang diberikan bisa bervariasi. Namun SE, sarjana ekonomi, adalah gelar yang umum digunakan untuk lulusan ekonomi di banyak universitas, termasuk UGM. Jadi, meskipun istilah sarjana ekonomi mungkin terasa agak baru-baru ini lebih umum digunakan, gelar SE yang didapat Jokowi pada 1985 itu memang sudah diakui pada masanya, dan ia memang lulusan Fakultas Ekonomi UGM. Kontroversi ini bisa muncul karena perbedaan pemahaman tentang gelar akademik yang digunakan pada masa lalu dan sekarang. Namun, Jokowi memang tidak pernah mengklaim gelar yang tidak sesuai dengan riwayat pendidikannya. Ada lagi yang ingin kamu bahas tentang topik ini? Ya, karena Presiden Joko Widodo sudah bukan presiden lagi, maka ini menjadi pembelajaran ya untuk masyarakat bahwa gelar dia bukan insinyur ya, tetapi doktorandes. Begitu bukan? Memang penting bagi masyarakat untuk memahami secara jelas
gelar akademik yang dimiliki oleh setiap tokoh publik, termasuk Presiden Joko Widodo. Untuk klarifikasi, meskipun beliau memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan bukan di bidang teknik, gelar yang benar adalah Sarjana Ekonomi SI, bukan Insinyur atau Dr. And, seperti yang kamu katakan, ini bisa menjadi pembelajaran untuk lebih memahami latar belakang pendidikan para pemimpin kita secara lebih mendalam. Masing-masing memiliki perjalanan pendidikan yang berbeda, dan terkadang ada kebingungannya, terutama dengan istilah gelar yang berbeda-beda di setiap era. Apakah ada topik lain yang ingin kamu bahas lebih lanjut? Masih mengenai karena kita kenal Presiden Joko Widodo itu gelarnya adalah insinyur, berarti itu bukan insinyur ya? Betul, Presiden Joko Widodo memang dikenal oleh sebagian orang dengan julukan insinyur. Tetapi sebenarnya, gelarnya adalah Sarjana Ekonomi SI dari Universitas Gadjah Mada. Gelar insinyur biasanya diberikan kepada mereka yang lulus dari jurusan teknik, seperti teknik sipil, mesin, atau bidang teknik lainnya. Jokowi sendiri tidak menempuh pendidikan di bidang tersebut, melainkan di Fakultas Ekonomi. Sehingga gelar Sarjana Ekonomi yang dimilikinya adalah gelar yang sah. Penyebutan insinyur ini mungkin berasal dari ketidaktahuan atau kesalahpahaman, karena beliau dikenal luas di dunia politik dan bisnis, yang kadang membuat orang mengasosiasikan beliau dengan latar belakang teknis, terutama karena usaha mebelnya yang banyak melibatkan kerajinan kayu. Jadi secara formal, Jokowi tidak memiliki gelar insinyur, meskipun terkadang masyarakat atau media mungkin mengasosiasikan beliau dengan gelar tersebut. Kalau kita ranking seluruh presiden yang ada dari Soekarno sampai Prabowo, itu diurut rankingnya dari nomor 1 dari nomor sampai terakhir pendidikan tertinggi formilnya. Terima kasih. Tentu, berikut adalah peringkat pendidikan tertinggi formal dari para presiden Indonesia, mulai dari Soekarno hingga Prabowo, berdasarkan gelar akademik. Coba diurut yang paling tinggi siapa, yang paling rendah siapa secara formil ya. Wah, kita jadi tahu mengenai pendidikan para presiden kita. Ternyata memang benar bahwa gelar tertinggi yang dicapai itu ada 2, yaitu Presiden Profesor B.J. Habibie. Dia mendapat gelar doktor di Jerman, dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono mendapat gelar doktor, tapi itu diraihnya setelah selesai jadi presiden. Kemudian ranking berikutnya adalah Insinyur Soekarno. Dia mendapat pendidikan formil di ITB sebagai insinyur. Kemudian ranking berikutnya adalah Abdurrahman sama Megawati, Joko Widodo. Tapi Joko Widodo ini adalah gelarnya yang populer itu adalah insinyur kehutanan, tapi ternyata menurut informasinya dia sarjana ekonomi ya. Oke, itu dulu mengenai pendidikan presiden Indonesia. Ketemu lagi.